Perang antar suku di Papua adalah adat yang sudah turun-temurun dari pendahulu mereka. Seringkali perang suku di Papua membawa korban jiwa yang banyak, yang tentu saja sangat merugikan di kedua pihak, yaitu kedua suku yang berperang tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melarang adanya perang suku tersebut. Dan seringkali para aparat baik TNI maupun Polri atau bahkan keduanya, diperintahkan untuk menggagalkan perang suku tersebut. Namun, di balik itu semua, bagi KKB Papua, ini adalah momen yang dapat dipakai oleh mereka untuk melakukan penembakan terhadap aparat yang ditugaskan di sana. Dan jika aparat melakukan balasan, maka, menurut mereka, tentu akan mengenai warga sipil yang sedang ikut menyaksikan ataupun yang terlibat dalam perang suku tersebut. Sehingga jika terjadi korban jiwa dari warga sipil, maka KKB Papua akan mengangkatnya menjadi fitnah internasional. Oleh sebab itulah, pemerintah Indonesia tidak mau diakalin oleh sekelompok pemberontak sekelas KKB Papua. Para sniper handalnya pun dikirim oleh pemerintah Indonesia untuk memetik para KKB itu dari kerumunan warga yang sedang melakukan perang suku. Berdasarkan info dari intelijen bahwa akan terjadi perang antar suku di sebuah wilayah pedalaman Papua, maka tim drone dan tim sniper pun segera diberangkatkan menuju lokasi yang diperkirakan akan menjadi ajang perang suku tersebut. Masing-masing tim diberangkatkan memakai helikopter terlebih dulu dan diturunkan secara terpisah untuk mengamankan jalur tim lain yang bertugas menggagalkan perang suku tersebut. Kedua tim sudah pada posisinya masing-masing. Dan tim drone pun sudah memantau kedua kampung yang akan berperang. Dari sudut-sudut kampung yang mencurigakan, drone-drone beterbangan memantau dengan teliti. Sedang tim sniper, hanya satu orang saja. Sniper murni TNI Polri yang sudah mumpuni, dan peluru senjatanya bisa memilih, mana yang warga sipil dan mana yang anggota KKB Papua. Jarak antara lokasi sniper dan titik tempat pertemuan terjadinya perang suku hanya 200 meter saja. Sebuah jarak yang riskan bagi seorang sniper melakukan penembakan. Namun, perhitungan sang sniper bukan berdasarkan hal tersebut. Sang sniper memperhitungkan bahwa, para KKB Papua tentu akan menyusul dari belakang para peserta perang suku, karena mereka akan mempergunakan peserta perang suku menjadi tameng hidup mereka. Dan tentunya, para KKB Papua akan berada di kedua belah pihak peserta perang suku tersebut. Hari sudah semakin siang, dan jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Belum ada tanda-tanda para peserta perang suku mendekati titik pertempuran. Dan jam pun terus berlalu, hingga akhirnya, tim drone memberi kode bahwa peserta dari salah satu perang suku sudah mulai bergerak, dan sniper diharap memantaunya. Jam menunjukkan pukul 11 lebih 10 menit, suara petikan perang khas suku Papua terdengar samar-samar. Dan teleskop sang sniper pun langsung diarahkan ke sana. Tampak ada belasan orang yang membawa berbagai macam senjata tradisional, kapak, panah, dan parang. Tidak tampak ada yang membawa senapan berbahaya. Dan kembali tim drone memberitahu sang sniper bahwa peserta kedua mulai bergerak juga, selisih 15 menit dari peserta pertama. Peserta kedua ini munculnya diperkirakan berlawanan arah dari peserta pertama. Dan setelah petikan terdengar dari jauh dari peserta kedua, sang sniper pun mulai memantaunya. Nihil, tidak tampak adanya anggota KKB Papua yang membawa senpi. Tiba-tiba, dari arah belakang masing-masing peserta, muncul dua orang berboncengan, masing-masing menaiki motor. Dan masing-masing motor itu, keduanya terpantau membawa senpi laras panjang, yang duduk di bagian belakang alias yang dibonceng. Dan mereka berdua, mengikuti gerak para peserta perang suku itu. Aku sudah tidak sabar untuk memetik keempat orang KKB itu, namun tiba-tiba hatiku berbunyi, sabar, tahan tembakan sampai para KKB Papua bergabung di tengah kerumunan, karena kemungkinan ada anggota KKB yang lain di kerumunan itu, terdengar tim drone berkata kepadaku. Dan teleskop senjataku terus mengikuti pergerakan mereka. Dan benar, ternyata ada beberapa orang KKB Papua di kerumunan warga itu. Mereka membawa senpi laras pendek. Dan ada lebih dari 3 orang berada di kerumunan warga tersebut.
Setelah kedua suku akan berhadapan, jarak mereka kira-kira 50 meter, para peserta pun segera berlari menuju ke masing-masing musuhnya. Dan saat itulah, teleskopku aku arahkan ke anggota KKB Papua yang membawa senpi laras panjang. Satu orang anggota KKB Papua pemegang senpi laras panjang roboh. Melihat kejadian tersebut, para peserta perang suku pun segera berhenti, dan secepat kilat mereka berlari memutar arah. Anggota KKB Papua yang membawa senpi laras panjang yang masih hidup segera menembak ngawur ke semua arah. Dan satu peluru dari senapanku melesat menghantamnya. Dua orang anggota KKB Papua yang membawa senpi laras panjang sudah roboh semua. Dan para anggota KKB Papua yang membawa senpi laras pendek pun segera berlari menyelamatkan diri, karena mereka tahu bahwa ada sniper mengincar mereka. Namun, kecepatan lari mereka masih kalah dengan kecepatan peluru senjataku. Mereka semua roboh di tengah jalan, dan mayat-mayat mereka bergelimpangan di tengah jalan. Dan aku pun segera berlari menjauh menuju titik penjemputan.